Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya kalian bosan ya belajar di rumah dalam keadaan seperti ini. Ingin rasanya kalian itu kembali seperti sedia kala, belajar di sekolah, ketemu guru, bertemu dengan teman-teman. Tapi kalian harus tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan selalu ya. Nah, semoga Allah segera mengangkat penyakit di negeri kita tercinta ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Tentunya kalian tidak asing dengan kata malaikat. Siapa sih malaikat itu? Nah, malaikat itu sama seperti kita, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, kita juga harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kalian juga tentunya nggak asing ya dengan rukun iman. Nah, kalau iman kepada malaikat-malaikat Allah itu termasuk rukun yang keberapa? Nah, yang kedua. Nah, rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah? Iman itu artinya yakin atau percaya. Nah, kalau iman kepada malaikat-malaikat Allah berarti percaya atau meyakini bahwasanya adanya keberadaan malaikat. Walaupun kita tidak pernah melihat malaikat, tapi kita harus dan wajib percaya adanya malaikat sebagai utusan Allah. Karena dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Ibu bacakan ya, nanti kalian bisa mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak pernah angkuh dalam menyembahnya dan tidak pula pernah merasa letih. Iman kepada malaikat dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 bahwasanya bahwa kita tidak pernah melihat malaikat, dan kita harus percaya adanya malaikat sebagai utusan Allah. Nah, malaikat sendiri mempunyai beberapa sifat. Nanti ibu akan sebutkan ya. Ibu akan sebutkan beberapa. Intinya, malaikat itu mempunyai sifat yang pertama, tidak berjenis kelamin seperti kita, manusia. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak pula minum. Nah, yang ketiga, malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang apa perkataan Allah. Itu diantara sifat-sifat malaikat. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu ada nama-nama malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa sih? Betul, ada 10 nama malaikat. Nah, ada 10 malaikat, nanti akan ibu bahas. Nanti ibu akan menyebutkan satu persatu nama-nama malaikat ini. 10. Nah, malaikat yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat yang kedua ada malaikat Mikail. Nah, malaikat yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, malaikat yang keempat ada malaikat Izrail. Selanjutnya, malaikat yang kelima dan malaikat yang keenam ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat yang ketujuh dan malaikat yang kedelapan ada Rokib dan Atid.
malaikat yang ke-9 ada malaikat Ridwan. Nah, malaikat yang terakhir atau malaikat yang ke-10 ada malaikat Malik. Mari kita hafal bersama-sama ya. Malaikat ada 10 tadi. Nah, kita hafal secara bersama-sama agar kita hafal nama-nama malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Rokib. Kedelapan, malaikat Atid. Yang ke-9, malaikat Ridwan. Nah, yang ke-10 itu malaikat Malik. Nah, tentunya kalian juga bertanya-tanya, setiap malaikat itu kan pasti ada tugasnya, karena malaikat itu utusan Allah. Nah, 10 malaikat ini ada tugasnya masing-masing. Ibu nanti akan bahas tugas masing-masing dari 10 malaikat ini. Nah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril yaitu bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki atau mensejahterakan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kemudian ada malaikat Israfil, itu meniup sangkakala di hari kiamat. Nah, kemudian malaikat Israel itu sebagai pencabut nyawa, bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Nah, kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Nah, kemudian ada malaikat Rokib dan juga Atid. Kalau malaikat Rokib dan Atid bertugas mencatat segala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Malaikat Rokib itu mencatat amal baik dan malaikat Atid itu mencatat amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Kemudian yang terakhir malaikat Malik, itu menjaga pintu neraka. Nah, itu tadi tugas-tugas 10 malaikat. Nanti kalian bisa catat dan kalian bisa pelajari lebih lanjut mengenai tugas-tugas 10 malaikat. Oke, diingat-ingat ya nama-nama 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu contoh atau perilaku yang harus kita tanamkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencontoh keteladanan dan ketaatan malaikat-malaikat itu. Maksudnya apa, Bu? Nah, malaikat itu kan taat kepada Allah. Harusnya kita mencontohkan perilaku, harusnya kita mencontoh ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, dengan bentuk contoh perilaku seperti apa, Bu? Nah, yang pertama, kita itu harus selalu beribadah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwasanya kita taat kepada Allah. Nah, yang kedua, yaitu selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat, agar kita terhindar dari api neraka dan kita tergolong orang-orang yang masuk surga. Nah, yang ketiga, kita harus selalu giat, semangat dalam menuntut ilmu, dalam keadaan apapun, dimanapun kita wajib menuntut ilmu. Nah, yang keempat, kita juga harus semangat dalam mencari rezeki di jalan Allah dengan baik dan halal. Nah, itu tadi pelajaran ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Kalian sudah paham apa belum mengenai siapa itu malaikat, mengenai tadi sifat-sifat malaikat, terus 10 nama-nama malaikat beserta tugasnya dan contoh perilaku ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Nah, nanti kalian bisa pelajari di rumah lagi mengenai ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Nah, sekarang ibu akan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, malaikat itu kan sama-sama makhluk Allah seperti kita. Tetapi malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu termasuk utusan Allah. Kita wajib beriman kepada malaikat. Artinya kita meyakini adanya keberadaan malaikat yang telah dijelaskan tadi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, kemudian ada 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua,
malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala di hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail, yaitu pencabut nyawa. Malaikat Munkar dan juga Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan juga malaikat Atid, yaitu bertugas mencatat amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Malaikat Raqib mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Nah, kemudian yang kesembilan, malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Yang terakhir, malaikat Malik, yaitu menjaga pintu neraka. Itu 10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya harus diingat dan dihafalkan. Nah, kemudian contoh perilaku yang harus kita lakukan untuk meneladani ketaatan malaikat-malaikat ini. Yang pertama tadi, harus beribadah dengan baik dan rukun, harus menjauhi maksiat, dan harus melaksanakan amal-amal baik. Nah, yang ketiga, kita harus selalu menuntut ilmu dimanapun kita berada. Yang keempat, kita juga harus semangat mencari rezeki di jalan Allah dengan baik dan halal. Nah, kita harus melaksanakan karena itu penting agar kita dapat mencontoh ketaatan malaikat-malaikat Allah dan bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam materi ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di rumah dengan membuka LKS, dengan membuka buku-buku yang kalian miliki di rumah. Tetap semangat dalam belajar ya, jangan patah semangat. Semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar seperti sedia kala. Nah, Ibu akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.